malam hari ini saya akan bertemu dengan salah seorang tokoh yang punya reputasi dengan baik, menjadi menteri yang sangat sederhana pada masanya, pada era zaman kepemimpinan Pak Harto yang disebut dengan Orde Baru. Namanya siapa coba? Nanti kita lihat, saya menuju rumahnya untuk berbincang, menimba ilmu dan berbagi, bukan berbagi berarti ya, ingin mendapat berbagai pencerahan dari seseorang yang begitu saya kagumi ini. Kita nyari. Sampurasun. Assalamualaikum. Aduh, lama. Hai. Ini makan nuhun. Aduh, nuhun. Bentar. Ini mobil Bapak. Lihat dong mobilnya. Tahun 2006. Ini mobil tahun 2006. Keren banget. Tahun 2006 mobilnya masih ada, dirawat dengan baik. Mobil aja dirawat, apalagi negara, kayak sama lingkungan. Kalau betul. Jadi itu dianggo iya mobilnya. Ngomong. Daun salam, Daun sirsak kanggo, digodok, digodok, dileueut. menurun mah, menurunkan kolesterol, Mun. laras katanya, manjur, daun sirsak, digodok. Nah, pengetahuan. Kemudian airnya diminum. Dari air berapa liter? Yud. Campuran daun-daun sama air berapa? Airnya segini, nggak tahu berapa liter. Oh, ya itu 2 liter. Nanti jadinya segini. Diisinya berapa daun sirsak? 40 40. Tangkal sirsakna ya? Di Bandung. Tangkal sirsaknya terus teu aya nu melak enak teh. Gitunya. Nya jarang. Melakna kadu anu. Mana tuh cari? Mangga nuhun. Aduh, iya pasti namanya antik ya. Itu ya carios nah. Iya, dongeng lah kumaha ya tuh. Dongengna. Bukan abdi teh kapungkur. Almarhumah ge ibu. Mohon. Dan kan kita harus tiap hari kumpul di meja ini sama anak-anak. Ngobrol. Iya. Dan ngobrol ini harus berkualitas. Nah sekarang anak-anak bilang, Pak, jangan jual di meja karena kita dibesarkan di atas meja. Oh. Dibesarkan di atas Di meja. sekeliling meja ini. Di sekeliling meja ini, bukan kerjanya duduk di meja. Jadi anak-anak tuh di sini ngumpul. Dari berapa anak? 4. Ngobrol. 1, 2, 3, 4. Hari ibunya duduk di mana? Ibunya di sini, saya di sini. Ini anak-anak yang lain. Ya, kan kursinya 4. Pernah Kurang hiji ya kursi. reot. Jadi gitu, reot. Oh itu rewan. Jadi ini meja sama kursi tidak boleh pergi karena ini tempat mereka duduk dan besar. Dibesarkan. Iya. Jadi kita berdua sibuk, waktunya dikit, jadi waktu yang dikit itu dimanfaatkan untuk komunikasi berkualitas. Komunikasi berkualitas itu yang penting. Jadi kalau anak-anak tuh saya tanya, saya nggak pernah tanya kamu mau jadi apa. Saya tanya nanti kalau udah gede mau berbuat apa. Oke, keren. Mana rek jadi naon? Tentara, polisi, Presiden, dokter, pilot, kan? Tapi ditanya, kalau sudah besar kamu mau berbuat apa? Itu keren. Pami. Pantas ya, gabungan buku. Abdi. Acan. Yun. Buku saya coba. Acan. Pami Kapungkur lahir di Bandung. Di Jakarta. Lahir di Jakarta. Sepuh Sunda lah. Di Tasik. Kusuma Atmaja. Di Tasik. Pasti Kusuma Atmaja itu darah biruna orang Sunda. Ya, bahasa istilahnya Kapungkur mah klein amtenar. Nah, ciri anak-anaknya bisa sarakola. Itu. Gitu ITB, Unpad. Pun biang mah di Cirebon. Hmm. Nah,
Cirebon, Tasik, Cirebon, tapi tengiridit ke di Jakarta tuh. Tuh. Kan orang Tasik di tahun 60-an, 70-an mah kekuatan ekonominya di atasnya kredit kan? Kredit. Nah itu kelompok kabita nu kagungan kunanak. Oh. Jadi dan kunanak teh ngagaleuh tanah di dia. Kayak bangunan reor. Nah, cekeng teh. Papa bikinin rumah baru buat kamu dengan syarat papa boleh tinggal di rumah itu seumur hidup. Oh, oke. Gitu. Oh. Gitu. Tekagungan ada rumah. Bapak nggak punya? Nggak punya, nggak lihat perlunya. Nggak punya rumah. Nggak. Jadi Rumah yang dulu saya jual rumah dulu di mana? di Kuningan Di Kuningan. dan Pasar Barat. Kemudian ini rumah ini dibikinnya sama bapak. Tapi Tanahnya, punya anak saya, tanah anak saya. anak bapak. Tapi luar biasa ya, mantan menteri loh. Pernah jadi sekretaris jenderal DPP Golkar. Golkar. Waktu itu ketua umumnya Pak Sudarmono. Sudarmono. Bayangin loh, sekretaris jenderal DPP Golkar pada zaman itu. Berarti orang yang dipilih sama Pak Harto. Betul. Diintelin 3 tahun saya. Oleh Bapak. Iya kan, orang jadi sekjen Golkar pada zaman itu. Jangan kan Lalu jadi dia sekjen, militer, iya kan? kan? Orang karena itu jatahnya Militer. tentara. Zaman itu loh, Majen. ketat. Dan kok bisa dipilih? Nah, ada rahasianya. Terus yang dipilihnya tuh orang nakal. Bangor lah. Bangor. Iya. Gimana Pak Harto kok bisa milih orang nakal? Jadi gini, waktu Munas Golkar tahun 80 itu ada kolonel dari intelligence bilang ke saya, Pak Sarono, Bapak diproyeksikan oleh Jenderal Beni sebagai Sekjen Golkar. Pada waktu itu Pak Beni Murdani Asintel Pangap, Asintel Pangap, belum Panglima TNI. bukan. Asintel Panglimanya Pangap. Yusuf, M. Yusuf. Panglimanya Jenderal TNI Om Yusuf. Dan kebetulan Pak M. Yusuf itu Panglima TNI yang sangat populer, jujur, sederhana, punya integritas yang sangat tinggi. Iya. Nah, jadi sejak itu saya dikenal sebagai orangnya Beni. Nah ini saya kan HMI gitu kan, HMI lah. Kalau di HMI itu kan pasti pola berpikirnya dibagi dua. Satu kiri, satu kanan. HMI kanan lah. Nah, Kang Sarwono itu dalam diskusi-diskusi yang saya dengar waktu itu dipahami sebagai orang kiri yang dekat dengan Pak Beni Murdani, binaannya. Itu teh bener tuh? Enggak, jadi gini. Jadi saya sih nggak ambil pusing soal kesekjenan itu ya. Karena dari dulu gue tentara. Jadi kurang mau digawe, tiga biasa. Tiba-tiba waktu susunan DPP Golkar diumumkan, betul, saya jadi sekjen. Karena yang menginteli Pak Beni. Nah, terus saya kan datang ke Pak Beni. Saya bilang, Pak Beni, terima kasih saya didukung Pak Beni. Tapi saya pengen tahu alasannya apa gitu. Karena kan kita belum pernah bicara soal ini. Terus Pak Beni bilang, kamu mesti tanya sama orang yang nyuruh saya jadiin kamu sekjen. Siapa? Lu bodoh bener sih kata. Yang bisa nyuruh gue kan cuma Soeharto. Tanya sama Pak Harto. Gue juga nggak ngerti. Gitu. Waduh, luar biasa. Padahal Jadi Bapak saya diintelin tuh dari Desember 79 sampai Maret 83. Bapak diintelin. Kemudian kan tanpa posisi Bapak lobby, ya kan, membangun komunikasi agar menjadi pilihan. Nah, jadi saya lihat tuh laporan intelnya. Karena Pak Beni setelah saya jadi menteri, Pak Beni bilang, Sar, kamu punya laporan tuh ada yang rusak, sehingga isinya jadi jelek sekali. Saya udah benahin semampu saya, seingat saya. Mau lihat nggak? Boleh Pak. Jadi diantarkan ke orang laporan. Itu dari 79 sampai 83 di intip kur tentara. Ya. Isinya, waduh, masya Allah. Riwayat hidup oke lah ya. Silsilah keluarga oke lah. Kawan dekat oke. Tapi setiap statement di koran, di majalah itu dianalisis. Udah gitu percakapan dicatat. Ketemu siapa, jam berapa, di mana, ngapain, ada. Wah, Gitu.
perwira yang ditugaskan untuk menginteli saya akhirnya kena sama saya. Pangkatnya apa yang dari Bapak? Nah, sekarang dia majen purnawirawan. Oh, udah pernah. Waktu itu mungkin dia mayor. Nah, ya kira-kira. Dan ceritanya juga lucu. Jadi anak saya kan peminat maritim, ikut berlayar pakai Dewa Ruci dari Surabaya ke Jakarta. Yang diundang ikut berlayar tuh antara lain purnawirawan TNI. Jadi ini ada orang purnawirawan kenalan sama anak saya. Dia bilang saya dulu kerja di BAIS. Terus anak saya nanya, tahun berapa Pak di BAIS? Ya tahun 80-an katanya. Kalau gitu kenal dong sama bapak saya. Bapak kamu siapa? Sarwono Kusuma Atmaja. Kaget. Duh. Kamu anaknya Sarwono? Iya. Gimana ya katanya? Ini udah lewat 30 tahun nggak? Maksudnya rahasia negara kan di apa? Nggak boleh dibuka sebelum 30 tahun. Terus anak saya bilang, udah Pak, udah lewat. Iya, saya ngintelin bapak kamu. Wah, luar biasa. Berarti di era Pak Harto itu untuk menjabat sebuah posisi di posisi strategik ya, strategik itu mengalami proses analisis yang bertahun-tahun. Tidak sembarangan ujuk-ujuk. Betul, enggak. Nah, jadi yang dianalisis dalam laporan itu statement koran saya, jaringannya siapa gitu. Kemudian pendapatnya, profil psikologi. Nah, jadi waktu Pak Beni ditanya sama Pak Harto, mana laporannya mengenai orang-orang yang saya minta itu? Pak Beni bawa. Terus beberapa hari kemudian Pak Beni bilang, saya dibilangin sama Pak Harto, ini si Sarwono coba diusahakan jadi sekjen Golkar. Apa nggak kaget saya? Beni bilang. Jadi saya pengen ketemu sama kamu pribadi, ingat kan? Gitu. Kita ketemu pertama kali itu di Korea Selatan. Oh iya. Gitu. Terus Beni duduk sini, saya disuruh duduk sebelah kirinya, terus dia lihat saya. Oh ini toh yang nama Sarwono, gitu aja. Usia berapa itu Bapak jadi? Saya 40. Wih. Biasanya majen umur 58. Iya, dahsyat Pak. Justru saya kan diantaranya yang saya analisis tuh bisa jadi sekretaris jenderal DPP Golkar pada zaman itu ya. Jadi anggota DPR aja susahnya luar biasa, gitu loh. Pada usia 40 tahun. Dan sipil. Di era Angkatan Darat waktu itu memiliki dominasi yang sangat jadi yang diintelin tuh si Sono, saya, Rahmat Pitular, Akbar Tanjung. Waktu Bapak jadi sekjen, Pak Akbar Tanjung jadi apa? Wakil sekjen. Wakil sekjen. Nah, ini yang menarik Pak. Kan kalau bicara persoalan kesederhanaan, gitu kan. Bapak sampai ngomong ke saya beberapa waktu yang lalu, itu Menteri Duafa. Masuk 8 asnaf ini. Nah, dan kesederhananya nggak main-main. Mobil 2006, rumah juga punya anaknya. Kan era Pak Harto itu dalam perspektif umum itu kan dianggap dalam tanda kutip sebagai era korup. Kok dianggap era korup? Kok banyak sih menteri jujur dan punya integritas? Sutami. Iya. Terus kemudian ini Menteri Perhubungan tuh siapa namanya? Pak Sutami itu kan menteri PUPR. Sederhana sekali. Iya. Terus Billy Yudono sederhana. Beli dulu sudah Gubernur Bank Indonesia. Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Terus Pak Marhi Muhammad. Pak Marhi. Tuh, yang mewah tuh siapa ya? Dari Wardana. Karena pengusaha. Menteri Keuangan. Oh, yang Menteri Keuangan. Giri Suseno, Menteri Perhubungan. Aduh, saudara. Saya nengok rumahnya waktu dia meninggal. Itu atapnya asbes. Kayak rumah pensiunan eselon 3. Menteri apa itu? Perhubungan. Menteri Perhubungan, rumahnya atapnya asbes. Sony Harsono, Menteri Pertanahan juga. Iya, Sony Harsono. Waktu dia meninggal, saya tengok. Era terakhir kan Sony Harsono. Sama, kayak pensiunan eselon 3. Nah, ini barangkali Bapak bisa jelasin kan, karena Republik ini kan harus terus berjalan, demokrasi harus terus berjalan. Apa sih yang membuat pada era itu dianggap era korup
karena melahirkan Orde Reformasi. Kok menterinya jujur-jujur sih? Banyak yang jujur, Ya, tapi tidak semua jujur. nggak semua. Ya, Kalaupun banyak ada yang- yang main duit, Heeh. itu karena disuruh oleh bapak besar Oh. dan nyetor. Oh. Tapi bapak besar tuh juga hidupnya sederhana. Jadi duit itu dipakai buat kegiatan sosial, bikin rumah sakit, ini, Jadi bapak besar itu hidupnya bukan untuk dirinya. bukan Dia kumpulin untuk kepentingan orang lain. kepentingan Rumah sakit, masjid, Golkar. Golkar. Jadi di Golkar tuh begini Kang Dedi, kita di Golkar tuh terima duit tuh dengan hitungan. Misalnya DPP Golkar perlunya berapa, programnya apa, siapin, disediain, dan kemudian kita dikasih standar sama dengan PNS. Misalnya kalau saya ke daerah dengan ketua umum Pak Sudarmono, saya duduk sebelah Pak Dar di bisnis kelas. Tapi kalau saya sendiri dinas ekonomi. Zaman itu Nah, ekonomi. Nah, Kalau sendiri, kalau dengan ketua umum baru naik bisnis pesawatnya. Ah. Kalau sendiri ekonomi. ekonomi. Nah terus kalau nginap Hmm. dijatah itu kelasnya tertentu sekian rupiah, uang jalan sekian rupiah, dipas. Jadi sangat tertib administrasinya zaman itu. Tertib. Luar biasa. Nah cuman gini, setelah Ibu Tin meninggal berubah bapaknya. Berubahnya jadi gini. Berubahnya mulai kasih proyek ke anak-anak gitu. Problemnya itu. Gitu. Jadi dia berubah dan Pak Harto itu berubah strategi. Tadinya dia naruh saya misalnya dan orang-orang sipil lainnya itu di DPP Golkar dalam rangka strategi demokratisasi. Setelah Ibu Tin meninggal jadi strategi dinasti. Oh. Targetnya tutut jadi presiden. Oh. Gitu. Itu yang Itu yang bikin dia jatuh. jatuh. Nah terus ketika itu diketahui orang-orang sekelilingnya Pak Harto tuh berkomplot untuk menggulingkan dia. Dan terjadi. Terjadi. Jadi gini, saya kan lapor ke Pak Harto soal kebakaran hutan. Bapak waktu itu udah menteri. Menteri Lingkungan Hidup Lingkungan tahun Hidup. 97 97. lapor ini ada bahaya kebakaran hutan. Itu merupakan ancaman strategik bagi kita. Nah, ini harus diatasi. Saya minta Presiden mengeluarkan aturan untuk mengatasi kebakaran hutan sebagai krisis. Marah Pak Harto. Kebakaran hutan itu krisismu, bukan saya. Kita ngadepin krisis moneter kok. Urus aja sebisanya sendiri gitu. Nah, Dalam posisi selama ini bicara kritis, memberikan gambaran tentang keadaan yang sebenarnya, yang itu dianggap melawan. lawan. Tapi Pak Harto bilang sama ini kalangan dekat, kalau Sarwono beda, dia tuh kalau ada soal sama saya dia ngomongnya terang-terangan, yang lain dikem dari belakang gitu. Karena orang Sunda. Aduh, buang ya. Saya gitu. Ayo. Alhamdulillah. Enggak. Ayo. Kita ya sate B, Olah. ya karedo, tahu makan. Ayo enggak. Bentar. Kita buut. Iya teh. Nah, ini penting. Huut. Dedak. Huut anu digiling apa ditumbuk? Tumbuh. Huut yang ditumbuk. Hmm. Dari padi di mana? Oh. Dedak. Anu produksina? Ayah rancangan. Jadi tas dikapitalisasi ya. Oh. Mangga atas ya. Kalau di era Bapak zaman itu izin hutan kan sangat besar diberikan pada konglomerat. Di era siapa itu? Dari dulu dibagi-bagi ke orang-orang yang direstui
Dan waktu itu persepsi kehutanan itu masih primitif gitu. Karena yang paling berharga di hutan adalah tegakan kayu. Yang lainnya hasil hutan bukan kayu itu dianggap buangan. banget. Tak berarti. Jadi ditebangin tuh pohon-pohon supaya dapat duit. Jadi dapat dari kayu gelondongannya. Dan pasti murah kan? Murah. Terus kemudian dijadiin plywood, diekspor. Plywood pada waktu itu. Nah, sekarang udah berubah persepsi kehutanan yang termasuk di dalamnya yang berharga tuh keanekaragaman hayati, dasar lingkungan. Yang termasuk yang undang-undang sekarang yang lagi disusun. Kampung Dan dari hutan itu berubah yang jadi kebun sawit sekarang. Jadi dapatnya terus-terusan dong, Pak. Iya. Dapatnya dari kayu gelondongan, habis dari kayu gelondongan sekarang jadi kebun sawit. Jadi sawit. Sawit. Dapat lagi. Terus tidak berhenti. Luar biasa. Huut kita cobain ya, huut. Baru saya makan huut. Kita periode peliputannya antara tahun 48 waktu saya umur 5 sampai 88. Nah, sekarang yang lagi dibikin jilid 2. Hampir mirip dengan nasi, cuman ini lebih krek. Iya. Berarti ini kadar gulanya sangat rendah. Enggak. Umur Bapak itu berapa sekarang? 79 mau 80. Ya. 80, Bro. Tapi pernah di bypass. Pernah stroke. Tahun berapa? Di bypass tahun 2008. Di Jakarta. Stroke ditangani oleh? Stroke-nya ditangani oleh Pak Terawan Oh iya, Terawan. tahun 2008. Saya juga. 2011. Kemarin ikut perawatan Pak Terawan. Pernah ya, dan sampai sekarang tidak ada gejala apapun. Enggak, udah ini malah dokternya bilang obatnya mesti dikurangin. Kalau Bapak dengan Pak Muhtar ada kakak? Banten 14 tahun. Pernah satu kabinet bareng? Enggak. Pak Muhtar dulu. Terus Pak Harto bilang sebetulnya saya masih ingin Prof. Mokhtar jadi menteri lagi. Cuman kan mesti gantian sama adiknya gitu. Dan sejarah, Pak, kan cara berpikir Pak Muhtar dan hukum yang diciptakan, yang dibuat oleh Pak Muhtar kan belum ada yang ganti. Belum. Hukum kelautan kan? Ya, Zona ekonomi eksklusif. termasuk. Iya. Tapi sumbangan yang paling besar dari dia itu adalah perluasan wilayah kedaulatan. Dengan pendapat hukum dia yang diakui sebagai hukum internasional. Setelah berunding 24 tahun. Jadi nambah wilayah tanpa sebutir pun peluru. Pak Muhtar lumpat. Berapa? Pak Muhtar lumpat. Unpad. Ngawulangan di Unpad. Kuliahnya? Kuliahnya di UI terus ke Yale. Dan kupun bapak, ini anak pinter. Jadi pasti jadinya, jadi nggak usah diongkosin. Biarin aja, nanti dia cari jalan sendiri dan pasti bisa. Jadi nggak gue cari duit, motor mah. Apa aja jadiin duit sama dia. Dari pemikiran, Kerja, ngajar bahasa Inggris di SMA, dagang sembako, jualan dolar di pinggir jalan di pasar baru, kasih les bahasa Inggris. Terus bisa ngalah duit sorangan. Jadi bapak saya bilang gak usah diongkosin, diemin aja. Saya juga jadi. Bapak itu berapa bersaudara? Kilo. Ada saya, ada perempuan udah meninggal. Jadi yang ada tinggal satu. Bapak orang Sunda, tapi apa namanya Sarwono tidak Sarwana? Ayah Carios mana? Dan karena abdi saya dikandung oleh ibu melebihi 9 bulan. Sehingga lahirnya juga dengan susah payah. Dokter yang membantu ibu melahirkan itu namanya Sarwono. Jadi karena
terima kasih, saya dinamakan Sarwono. Profesor Sarwono itu kemudian jadi ketua LIPI yang pertama, Lembaga Ilmu Pengetahuan. Tahun 70-an. Enggak, tahun 50-an. Berapa lagi tahun? Ketiga. Pati ya? Oh iya, kedapan dulu ya. Era kami berarti Kami, Bapak kami. Bandung. Ketua Dewan Mahasiswa ITB. Terus kalau organisasi mahasiswa mah Perhimpunan Mahasiswa Bandung, PMB. PMB. Zaman waktu Menteri Lingkungan Hidup, kan Kementerian Lingkungan Hidupnya terpisah dengan Kehutanan waktu itu. Menteri Kehutanannya siapa? Waktu itu zaman saya Menteri Kehutanannya itu Jamaluddin Suryadi Kusuma. Orang baik. Baik. Tidak ngobrol izin. Tidak ngobrol izin. Kita udah ngobrol, kemudian sudah makan, luar biasa nih. Ngobrol sareng tokoh Sunda anu lahir di Jakarta namina Sarwono, disangkana Jawa. Tapi kulantaran make Kusuma Atmaja Sunda Tasik. Seorang aktivis idealis ketika menjadi menteri, dan sampai hari ini gagasan-gagasannya masih digunakan, dan yang paling utama adalah sederhana. Sederhananya melebihi kesederhanaan siapapun. Jadi levelnya saya lihat kalau di ini Pak Sarwono ini bergaya hidupnya di bawah eselon 4. Di bawah eselon 4 bergaya hidupnya. Jadi Pak Sarwono itu adalah menteri sederhana. Bahkan Pak Sarwono bilang ke saya, menteri duafa di era Orba. Leres Pak? Sebetulnya gini ceritanya. Ya. Pernah normal gitu artinya. Harta benda ada. Cuman almarhumah kan kanker. Pengobatannya lama dan mahal. Nah, sehingga kemudian saya banyak hutang. Di rumah saya jual buat bayar hutang. Iya. Jadi ya saya begini. Ya, tapi kan sebenarnya bukan karena faktor itu, dari dulunya juga sangat sederhana. Kan bisa saja kalau waktu zaman jadi menteri membangun koleha yang kuat, ketika almarhumah sakit kan bisa minta tolong. Bapak kan tidak melakukan itu. Minta juga, cuman sakitnya parah. Iya, iya. Dan sekarang menyendiri, menduda, dan tak ada pilihan karena cintanya hanya satu. Sudah jam 8 Pak, Mangga. 1 jam abdi Nuhun pisan. atur nuhun pisan, hapunten wilujeng, nuhun hapunten abdi ngaganggu. Aduh, nah, berkah sumpingan kepada Dik. Bapak atur nuhun. Mangga, sami-sami. Atur nuhun pisan nuhun. Sampurasun. Tes.